Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Nabila di Learning Journal yang ke-12. Oke teman-teman, gak kerasa ya kita udah di Learning Journal yang ke-12 aja nih. Berarti tinggal 2 kali pertemuan lagi untuk sampai ke 14 pertemuan. Kayak gitu. Nah langsung aja, di pertemuan kemarin itu kuliahnya diadakan secara online karena bertepatan pada hari Kamis kemarin tanggal 29 Mei itu tanggal merah. Jadi Pak Adi tuh nggak mau kalau misalkan tanggal merah itu kita libur dan nggak kuliah. Jadi kita harus tetap semangat kuliah, makanya kuliahnya diadakan secara online. Oke, jadi di pertemuan kemarin itu yang praktek public speakingnya cuma 1 orang, yaitu Saroh. Dia tampil public speaking itu ceramah dengan judul Hisab Akhirat atas Kenikmatan Dunia. Oke teman-teman, setelah Saroh ini selesai menyampaikan ceramahnya, selanjutnya Pak Dini pengen nih kuliahnya ini diselingi dengan pengajian agar kuliahnya ini lebih berkah dan bisa mendapatkan pahala karena kuliah ini. Jadi kita niatin untuk ngaji juga kuliahnya kayak gitu biar dapat keberkahan. Nah, jadi ada Umi yang mau menyampaikan kajian ya. Jadi kita kuliahnya sambil ngaji. Nah, jadi Umi itu nyampein kajiannya dari kitab Nashihul Ibad halaman keempat, yaitu umat yang berpaling atau lari dari ulama dan ahli fikih. Nah, jadi di kitab Nashihul Ibad ini diterangkan bahwasanya akan ada 3 bahaya yang Allah turunkan kepada umat yang berpaling atau lari dari ulama dan ahli fikih, kayak gitu teman-teman. Nah, diantaranya 3 bahaya itu, yang pertama, Allah akan cabut keberkahan dari umat yang berpaling dari ulama dan ahli fikih. Jadi kalau misalkan Allah udah cabut keberkahan itu, nauzubillah banget ya teman-teman. Jadi setiap pekerjaan mau semudah apapun yang kita kerjakan gitu ya, itu akan terasa sulit teman-teman. Nah, bahaya yang kedua itu Allah akan menjadikan pemimpin yang zalim pada umat yang berpaling dari ulama dan ahli fikih kayak gitu. Seperti yang kita tahu ya, pemimpin yang zalim ini udah banyak banget lah di zaman kita nih teman-teman. Apalagi umat yang berpaling dari ulama dan ahli fikih itu udah banyak banget teman-teman. Nah, teman-teman, bahaya yang ketiga ini tuh yang bahaya yang paling dahsyat banget sih teman-teman, yang paling mengerikan sekali bahayanya. Apa itu? Ya, Allah akan mencabut nyawa kita. Allah akan mengambil nyawa kita tuh dalam keadaan tanpa iman gitu. Jadi ibaratnya kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Itu nauzubillah banget ya teman-teman, nauzubillah min dzalik banget. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan umat yang seperti itu. Karena kita hidup di akhirat tuh bukan cuma setahun, 2 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, 1.000.000 tahun, itu bukan segitu teman-teman. Jadi kita akan tinggal di akhirat itu selamanya, abadi. Jadi kalau misalkan kita dicabut nyawanya tanpa iman, ya kita bakalan abadi selamanya di neraka itu. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, setelah kita mendengarkan kajian dari Umi, selanjutnya ada sesi diskusi atau presentasi yang dipaparkan oleh kelompok 3 dengan judul PPT-nya merancang pesan yang menginspirasi, memahami motivasi dan ceramah. Nah, jadi intinya kelompok 3 ini membahas tentang perbedaan antara ceramah dan motivasi ini teman-teman. Karena kan yang kita tahu ya, dalam ceramah itu mengandung motivasi. Nah, dalam motivasi juga kadang mengandung unsur ceramah kayak gitu. Namun perbedaan secara garis besarnya ini, kalau misalkan ceramah itu pesannya lebih ke ini ya, spiritual gitu. Jadi lebih ke agamaan kayak gitu. Jadi pesannya ini menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik lagi, yang yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, kalau misalkan motivasi ini pesannya itu lebih ke membangun semangat kita untuk lebih produktif, lebih semangat lagi dalam menjalani hidup kayak gitu ya teman-teman intinya. Jadi
ceramah itu untuk apa namanya, agama kayak gitu, pesannya lebih ke agama. Kalau misalkan motivasi itu pesannya lebih ke inspirasi kayak gitu, menginspirasi kita supaya bisa hidup yang lebih semangat lagi kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di learning journal yang ke-12 ini. Thank you for watching teman-teman, sampai jumpa di learning journal selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.